Selamat pagi jemaat sekalian. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Bapak Hendri Sanjaya. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Perki saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu saya persilakan jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 19 ayat yang pertama dan yang kedua. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silakan. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan. Pada minggu ini kita menghayati ibadah kita dengan tema Allah Tuhanku ialah kekuatanku. Sesuai tema hari ini, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 440. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Mari kita dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasih
kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami. Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan perbaharuilah hidup kami dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudari, kami persilahkan berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan bagi kita. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita menyanyi bersama. Ada pujian solo. Jemaat persilahkan duduk.
Anak-anak tidak ada? Mari kita mempersiapkan hati kita, diri kita untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Engkaulah yang senantiasa menyertai dan memberkati perjalanan hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai pada hari ini, semua ini adalah karena cinta kasih Tuhan kepada kami. Dan Engkau Tuhan senantiasa mau menuntun perjalanan hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh siap menyambut firman Tuhan. Kami membuka diri kami, hati dan pikiran kami tujukan hanya kepada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam di dalam diri kami, dan Roh Kudus yang akan memproses sehingga firman Tuhan bertumbuh, berakar, berbunga, dan juga berbuah di dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikannya menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi umat Tuhan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Habakuk 3 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-19 yang berbunyi demikian. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Itulah teriakan dari Habakuk di tengah situasi Yehuda yang sedang mengalami krisis yang hebat. Tidak ada damai di negeri Yehuda karena kejahatan di mana-mana. Penindasan, kekerasan, ketidakadilan, dan pertikaian terjadi, sedangkan hukum kehilangan kekuatannya. Kita bisa membaca situasi Yehuda pada masa Habakuk pada pasal 1 ayat 2-4. Ketika negeri Yehuda mengalami krisis berat seperti itu, Nabi Habakuk mendengar bahwa bangsa Kasdim akan datang menyerang Yehuda. Bangsa Kasdim dikenal sebagai bangsa penjajah atau tepatnya penakluk yang hebat.
Kita bisa melihat gambaran tentang bangsa Kasdim pada masa Habakuk dari Habakuk 1 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan. Bangsa itu, maksudnya bangsa Kasdim, dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Sebuah gambaran tentang bangsa yang sungguh hebat, kuat. Itulah orang Kasdim. Jemaat kekasih Tuhan, kalau kita mengalami situasi negeri yang sedang krisis, situasi penuh masalah, lalu mendengar bangsa penjajah, bangsa penakluk yang hebat akan datang menyerang negeri kita, kira-kira apa perasaan kita? Sedang mengalami kesusahan, lalu mendengar ada bangsa yang akan datang bukan untuk menolong tetapi untuk menaklukkan kita, menyerang kita, melakukan kekerasan. Apa perasaan kita? Takut? Panik? Barangkali itu. Pada hari ini kita mau belajar dari Habakuk tentang bagaimana dia menjalani hidup dengan krisis-krisis yang berat. Dan menarik, saya mau mulai dari arti kata Habakuk itu sendiri, nama Habakuk. Nama Habakuk artinya memeluk, merangkul. Itulah arti nama Habakuk. Memeluk atau merangkul. Nah, sesuai arti nama Habakuk, yaitu memeluk, ternyata Habakuk adalah seorang nabi yang setia memeluk Tuhan dan bangsanya, yaitu Yehuda. Bahkan ketika bangsa itu sedang mengalami tantangan dan persoalan hidup yang berat. Nanti kita akan perhatikan hal ini. Bagaimana seorang Habakuk sesuai dengan namanya, semakin krisis yang terjadi memberat, semakin dia memeluk Tuhan dan memeluk bangsanya, umat Tuhan. Dalam kitab Habakuk pasal 1 kita membaca Nabi Habakuk rupanya sedang merasa kesal dan gelisah di hadapan Tuhan. Kata Habakuk, "Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong." Teriakan kekesalan dan kegelisahan Habakuk ini sesungguhnya adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi. Karena Habakuk juga, walaupun dia seorang nabi, ya dia juga manusia. Manusia biasa. Habakuk kesal dan gelisah di hadapan Tuhan karena merasa Tuhan tidak peduli terhadap Yehuda yang sedang susah itu. Habakuk berpikir, kalau Tuhan itu sungguh mengasihi umat Yehuda, maka ketika umat yang dikasihi Tuhan itu mengalami krisis yang berat, Tuhan mestinya cepat menolong umatnya.
Itulah pikiran yang normal barangkali. Kalau Tuhan sayang kepada umatnya dan umatnya sedang mengalami kesusahan, ya mestinya cepat menolong. Tapi yang terjadi adalah kesusahan umat Tuhan itu makin hari makin bertambah berat. Bukan cepat menolong, malah masalah yang datang lagi, yaitu bangsa Kasdim yang akan menyerang. Jadi wajarlah jika kemudian Habakuk merasa kesal, gelisah di hadapan Tuhan. Inilah perasaan yang umum dan tadi saya katakan wajar. Kalau kita berada di posisi Habakuk, mungkin kita juga akan merasa hal yang sama. Jadi jangan cepat-cepat mengatakan, kok Habakuk begitu? Berseru, berteriak, berapa lama lagi Tuhan? Saya mau mengatakan, kalau kita berada di posisi Habakuk, jangan-jangan teriakan kita malah lebih kencang. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa kesal, gelisah di dalam hidupnya? Ada? Kalau ada, saya mau belajar. Setiap kita pernah, bahkan mungkin sering merasa kesal dan gelisah di dalam hidup ini. Kita merasa kesal dan gelisah karena apa yang kita inginkan tidak terjadi, apa yang kita rindukan tidak terjadi. Kita berharap pandemi COVID-19 benar-benar berakhir. Tapi nyatanya pandemi belum selesai. Virus corona masih ada. Bahkan di beberapa negara termasuk Indonesia sekarang ini, angka pasien COVID-19 naik lagi. Belum lama saya mendapat WhatsApp pesan dari grup pendeta GKI di Indonesia, ada sekitar 20 lebih pendeta kena COVID. Karena setelah konven itu pertemuan para pendeta di Kuningan, Jawa Barat, pulang-pulang hadiahnya COVID. Pandemi masih terjadi. Banyak orang bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Pertanyaan yang sama seperti Habakuk tadi. Berapa lama lagi Tuhan? Lalu ketika pandemi COVID belum benar-benar tuntas, masalah baru datang. Khususnya kita di Eropa ini, krisis energi, krisis ekonomi terjadi. Perang Ukraina-Rusia yang direspon keras oleh negara-negara NATO memicu terjadinya krisis energi dan krisis ekonomi. Saya tahu persis bahwa ini politik. Ada seorang jemaat mengingatkan saya, Pak Henry, itu politik. Ya saya tahu, politik. Tapi yang jelas, dampak dari tindakan politik ini, apapun itu, dengan geopolitiknya yang mau berubah dan seterusnya, yang kita tahu sebagai masyarakat dunia adalah harga bahan bakar minyak, gas naik, listrik naik. Sampai sekarang di rumah belum menyalakan penghangat farming itu. Karena sudah diingatkan oleh yang punya rumah, Henry nanti bisa naik, jadi hemat-hemat ya. Ya sudah, kami tidak nyalakan. Lebih baik pakai jaket gitu ya, selimut yang tebal. Lalu kenaikan itu berdampak pada harga-harga kebutuhan sehari-hari. Betul ya ibu-ibu yang suka belanja atau bapak-bapak juga. Istri saya belanja mengatakan, aduh sekarang susah banget dapat barang-barang yang lebih banyak begitu ya, seperti biasa.
Padahal pasar murah tapi tetap harga-harganya tinggi. Termasuk juga harga pendidikan di Eropa ini, tuition naik, ya. Jadi saya korbannya juga, kena tuition. Celakanya anak-anak kami kan berkuliah di sini. Yang satu masih studi SMA di Sekolah Indonesia Den Haag. Yang paling besar di Wageningen. Papa, naik 1.000, waduh cilaka. Pakai harga internasional dulu 16.000, sekarang sudah hampir 17.000 lebih. Tahun depan yang kecil, diam-diam dia mendaftar ke Wageningen, diterima. Di satu sisi saya mengatakan puji Tuhan, wah sudah jelas mau kemana. Tapi di sisi lain pikiran saya, waduh double tahun depan. Itulah krisis yang kita alami. Paling tidak saya mengalami itu. Banyak orang merasa berat menjalani hidup sekarang ini. Beberapa di antara mereka, termasuk yang muda, mulai mengkonsumsi obat anti depresan, anti stres, penenang. Bisa dilihat di berita. Dan kita tidak boleh lupa, ada satu krisis yang serius yang sedang dihadapi oleh dunia sekarang ini. Krisis perubahan iklim bumi. Krisis perubahan iklim pada kenyataannya telah menyebabkan bencana-bencana di beberapa negara. Misalnya, kita bisa lihat Pakistan. Sangat mengerikan dan menyedihkan banjir yang terjadi di Pakistan. Tadi malam mama saya beri pesan, Henry, rumah kemasukan air, banjir di Bandung, dan masuk, dan betul ada videonya. Banjir Pakistan, saya mau cerita tentang Pakistan. Ini sangat menakutkan sebetulnya kalau Bapak Ibu perhatikan berita itu. Hujan terus menerus selama 72 jam. Itu membuat 1.100 orang meninggal dunia dan 33 juta orang lainnya menderita jadi korban banjir. Lalu ada seorang warga Pakistan mengatakan, banjir hebat sekarang ini telah membuat Pakistan mundur 50 tahun. Ini negara sedang mengalami krisis politik, lalu kena bencana, seolah tidak ada masa depan di Pakistan. Dan saya mau mengatakan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai sebuah alarm bagi kita semua. Banjir di Pakistan itu mestinya jadi alarm peringatan yang serius tentang bahaya dari dampak perubahan iklim bumi. Kalau tidak salah Senin besok sudah berlangsung konferensi tingkat tinggi itu ya, COP27. Membahas tentang perubahan iklim. Jemaat kekasih Tuhan, kembali ke kisah Habakuk. Habakuk memang kesal dan gelisah di hadapan Tuhan karena situasi bangsa yang tambah susah itu. Namun Habakuk tidak menjadi seorang yang terus-menerus hidup dalam rasa kesal dan gelisah. Rasa kesal dan gelisah itu sebagai respon natural, alami. Tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang kemudian bagian dari hidup, bahwa hidup itu terus-menerus dengan rasa kesal dan gelisah. Kalau Habakuk terus-menerus hidup dalam rasa kesal, gelisah, maka mungkin Habakuk
menjadi seorang nabi yang depresi, seorang yang melarikan diri dari Allah dan Yehuda. Ciri seorang yang sudah menanggung depresi berat adalah eskapisme, melarikan diri. Ketika krisis hidup bertambah berat, Habakuk justru sesuai dengan namanya, memeluk Tuhan. Kata Habakuk, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jemaat kekasih Tuhan, Habakuk sadar krisis-krisis berat Yehuda tidak akan cepat membaik. Malah krisis hidup di Yehuda bertambah buruk. Karena itu tadi, bangsa Kasdim akan datang menyerang. Namun bersama Tuhan, Habakuk percaya dia akan mampu menghadapi segala kesusahan. Badai hidup mungkin tidak cepat berlalu, tapi Allah akan memberikan kekuatan selalu. Itulah maksud kata-kata Habakuk ketika dia mengatakan, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, membuat kakiku seperti kaki rusa. Nah, saya mau gambarkan ini. Bukit-bukit itu tidak lain adalah bukit-bukit tantangan dan persoalan kehidupan. Bukit-bukit tetap ada. Tuhan memberikan kaki seperti kaki rusa, sehingga aku mampu berjejak di bukit-bukit tantangan dan persoalan hidup ini. Habakuk melalui doanya mau mengajak kita untuk melakukan dua hal penting dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan dalam hidup ini. Ada dua hal yang mau Habakuk sampaikan. Pertama, dalam kekuatan Tuhan, tenanglah menghadapi setiap kesusahan. Habakuk berkata, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Betapa Habakuk realistis. Oke, badai tidak akan cepat berlalu. Tapi aku tahu Tuhan adalah kekuatanku. Maka yang paling penting adalah aku tenang. Tenang, jangan takut, jangan panik. Itulah nasihat Nabi Habakuk kepada kita, kepada saya, Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Siapapun kita saat ini, apapun tantangan dan persoalan hidup yang sedang kita hadapi, marilah kita tenang. Karena apa? Karena Allah kita, sumber kekuatan kita. Ketakutan dan kepanikan akan membuat krisis yang kita hadapi tambah parah, dan kita pun tambah susah. Betul? Saya alami betul di Amsterdam. Ya, ketika saya di Amsterdam, saya tidak bercerita sama Om Wesley, Tuhan. Saya ketika tinggal sendiri di Amsterdam, betapa itu masa pandemi itu ya, menentukan sekali. Sebelum Tuhan berikan keajaiban dengan langkah-langkah yang mustahil dalam pikiran manusia, yaitu keluarga datang. Ketika menghadapi persoalan berat, jujur,
Saya mengalami ketakutan di Jan van Hallenstraat. Itu tempat tinggal saya. Sendiri. Takut. Ada beban psikologis yang terjadi. Papa meninggal April 2020. Saya tidak bisa pulang. Istri sakit di Jakarta, anak-anak stres karena tidak bisa bertemu dengan teman. Oh Bapak Ibu saudari, kepanikan, ketakutan itulah bagian yang saya alami. Lalu saya ingat 1 Petrus 4 ayat 7b. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya berpikir dengan doa lalu saya tenang. Ternyata tidak begitu sistem kerjanya. Tenang, pikiran ini tenang. Arahkan kepada Tuhan sumber kekuatan itu. Baru bisa berdoa. Dalam ketenangan, kekuatan kasih Allah memeluk kita. Kekuatan kasih Allah memberdayakan kita sehingga kita mampu berjejak di bukit-bukit tantangan dan persoalan hidup. Saya tahu krisis saya bersama keluarga, tadi saya sudah paparkan ke depan double toh. Tuition buat anak, belum saya, persoalan saya belum beres. Bapak Ibu tahu apa yang saya hadapi? Beasiswa tidak seperti semula. Itu yang dialami di Jan van Hallenstraat. Tidak bisa pulang, rekening makin terus minus. Tekor. Tiap hari buka rekening, berpikir ada keajaiban. Krisis masih menjadi bagian hidup kami. Tapi firman Tuhan ini, ketika saya mempersiapkan ini, sungguh-sungguh ini firman yang hidup. Oke, bukit-bukit persoalan masih ada yang harus saya jalani. Tapi puji Tuhan, Tuhan berikan kakiku seperti kaki rusa, sehingga aku mampu berjejak di bukit-bukit persoalan. Kuncinya tenang. Jangan takut. Yang kedua, hal penting yang Habakuk mau sampaikan kepada kita adalah dalam kekuatan Allah bergembiralah menjalani liku-liku kehidupan. Tampak aneh, tapi saya mau baca apa yang Habakuk sampaikan. Ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa. Jemaat kekasih Tuhan, tahukah kita kegembiraan yang sejati, kegembiraan di dalam Tuhan itu ditunjukkan bukan dengan wajah tertawa, bukan. Karena orang dikelikitik juga tertawa. Apakah itu gembira? Ya tidak, karena perasaan geli saja. Bukan.
bukan dengan tertawa kegembiraan sejati itu, tapi ini dengan wajah berseri-seri yang memancarkan semangat berjuang. Amsal 15 ayat 13 menyatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Lalu Amsal 17 ayat 22 menegaskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kegembiraan itu selalu berelasi dengan semangat, bukan dengan tertawa. Kalau begitu, Habakuk mengajak kita untuk ketika bergembiralah dalam menjalani hidup. Artinya semangat. Jadi mari kita bergembira karena Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dengan rasa gembira yang sejati, kita pancarkan semangat berjuang dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan hidup. Amin. Saya mau berjuang. Saya tidak pernah mengemis. Mohon maaf, bukan karena sombong. Ke jemaat-jemaat, kalau sampai Henry Senjaya meminta-minta dengan aji mumpung memanfaatkan jabatan pendeta, tolong ditegur. Saya mau memancarkan semangat berjuang. Impossible apa yang kami jalani di Belanda ini. Satu rumah sudah kami jual untuk anak yang paling besar. Tahun depan satu rumah juga. Kami punya 2 rumah. Puji Tuhan, selama melayani di Indonesia punya 2 rumah. Walaupun kecil-kecil tapi lumayan. Ternyata Tuhan memberikan itu untuk pada waktunya kami manfaatkan. Lalu orang mengatakan, Henry, nanti kalau pulang dia tinggal di mana? Masih ada langit dan bumi, kok takut? Yang paling penting adalah hidup ini jangan sebagaimana maunya kita terus. Kalau Tuhan kekuatan kita, tenang hadapi setiap tantangan dan hidup, semangat. Justru disitulah kita akan menunjukkan satu kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Kita tahu Tuhan Yesus sudah menunjukkan semangat hidup berjuang melalui jalan penderitaannya. Itulah teladan kita, teladan saya, Bapak Ibu Saudara. Sampai mati di atas kayu salib. Itulah Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita percaya kekuatan kasih Tuhan melingkupi kita. Dia memberdayakan kita dalam berjuang menghadapi tantangan dan persoalan kehidupan ini. Mari bersama kami, saya, keluarga, anak-anak, anak-anak juga bekerja. Puji Tuhan, mereka semua tahu persis apa yang harus dilakukan. Mari kita hadapi masa depan kita dengan tetap tenang dan bergembira. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita nyanyikan lagu kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari
jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan jemaat di segala bangsa dan masa. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Oh Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan kami. Kami ingin belajar dari Habakuk. Bagaimana ketika ia menghadapi tantangan dan persoalan hidup, seperti namanya, Habakuk memeluk Tuhan dan umat Tuhan. Begitupun kami ini Tuhan, kami rindu ketika kami menjalani hidup di dunia ini dengan segala persoalan dan tantangan hidup kami. Setiap kami masing-masing memikul salib. Kami percaya Tuhan, kami mau memeluk Tuhan dengan kuat. Dan kami tidak mau lari dari persoalan hidup kami. Seperti Habakuk, kami mau tenang. Kami mau terus bergembira menjalani hidup ini. Tuhan, terima kasih. Sungguh firman-Mu begitu hidup. Firman-Mu yang akan mendorong kami menjalani hidup ini sebagai murid-murid Kristus. Kami meneladan kepada Yesus Kristus yang dalam hidupnya tetap taat dan setia kepada Allah Bapa Surgawi. Walaupun memikul salib, terus via dolorosa sampai di Golgota, Yesus disalib, dan sungguh semua ini menjadi karya cinta kasih Tuhan yang menyelamatkan. Ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai murid Kristus yang sungguh-sungguh. Dimanapun kami berada, kami bersaksi memuliakan Tuhan selalu. Saat ini ya Tuhan, kami mau membuka kehidupan kami dengan segala apa yang kami gumuli, kami perjuangkan. Kami sebagai pribadi maupun dalam kehidupan keluarga, Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau mendengar apa yang menjadi kerinduan kami ini. Ketika kami menjalani hidup di dunia dengan situasi seperti sekarang ini,
pandemi COVID-19 yang belum berakhir, peperangan, konflik antar negara, bencana alam. Oh Tuhan, kami serahkan semua pergumulan dunia ini kepadamu. Kuatkanlah setiap kami, anak-anak-mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk mereka yang menjadi korban banjir di Indonesia saat-saat ini, di Bandung, di Jakarta. Tuhan tolong mereka. Kiranya mereka terus memiliki pengharapan. Dan biarlah Tuhan pemerintah yang ada, termasuk pemerintah Indonesia, mampu memberikan pelayanan yang baik bagi segenap rakyatnya. Tuhan berkati pemerintah Belanda juga. Ketika pemerintah Belanda memberikan kesejahteraan bagi warga di Belanda ini, Tuhan berkati setiap upaya yang dilakukan. Juga ketika pemerintah Belanda mau terus berpartisipasi dalam kehidupan dunia, Tuhan berkati. Biarlah pemerintah Belanda ini memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mengingat juga untuk gereja-gereja Tuhan. Berkati Tuhan di dalam setiap kesaksian dan pelayanan gerejamu, dimanapun mereka berada. Khususnya mereka yang berjuang di negeri-negeri yang sulit. Tuhan berkati gerejamu ini. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk gereja Perki Nederland ini. Tuhan berkati dalam setiap upaya dalam mengembangkan, menumbuhkan gerejamu ini. Kami mengingat dan menyerahkan untuk Ibu Pendeta Ida Patinama beserta dengan keluarga. Tuhan berkati. Juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja Perki Nederland. Tuhan berkati. Tim pendeta, ketua-ketua gereja Perki setempat, dan juga badan pengurus serta jemaat di gereja Perki Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem, Voorburg, Zwolle. Tuhan berkati kehadiran jemaat-jemaatmu ini. Kami tahu Engkaulah yang punya rencana bagi jemaat-jemaatmu ini, bagi negeri Belanda ini, bagi segenap anak-anak Tuhan, khususnya mereka yang berasal dari Indonesia. Tuhan, biarlah gerejamu menjadi tempat yang sungguh membawa damai sejahtera untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat yang sakit. Kami mengingat saudara Steve de Vretes, Ibu Ademar Paung, Ibu Giok Mokhtar, Ibu Nani Pardede, Bapak Will Mostard. Biarlah mereka yang terbaring sakit ini, Tuhan tetap beserta dengan mereka. Tuhan juga yang bekerja memberikan kekuatan, bahkan kesembuhan bagi mereka. Kami mengingat untuk keluarga yang berduka, keluarga Johan Kraus. Tuhan pun yang selalu menjadi teman yang setia bagi keluarga yang berduka ini. Kekuatan dan penghiburan dari Tuhan senantiasa melingkupi keluarga Johan Kraus. Dan ya Tuhan, kami mengingat dan bersyukur bersama saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun. Kami menyerahkan Bapak Daniel de Rover, Sheila Stratman, Angelique Lasut, Susan van Boltoch, Ranu Tirbeni, Malik Purba, Frankie Watimena, Hiliano Titale, Luciano Titale, Elisa Saruko Titale. Saudara-saudara kami ini Tuhan, senantiasa Tuhan berkati
Hari-hari yang lalu mereka menikmati berkat Tuhan. Kami percaya hari-hari ke depan pun berkat Tuhan bersama dengan mereka. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan secara khusus untuk peneguhan gereja Perki Nederland yang akan berlangsung 26 Desember nanti. Segala persiapannya Tuhan berkati, sehingga peneguhan ini berlangsung dengan baik, menjadi berkat sukacita bagi gereja Perki Nederland. Berkati setiap pengurus yang bekerja. Kami percaya segala sesuatu, setiap kebutuhan Tuhan akan cukupkan. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyempurnakan doa kami. Setiap kami memiliki kerinduan, Tuhan dengar. Dan kami percaya bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, Tuhan mendengar doa kami. Mari kita ucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, kini tibalah kita akan memberikan persembahan syukur. Sebagai ayat pengantar terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 hingga ke-8, kita akan membacanya secara berbalas-balaskan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439.
Mari kita berdoa bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus Tuhan kami, yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita bersyukur telah beribadah pada hari ini, dan biarlah semua ini membawa berkat. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Marilah kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 445. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi mereka. Dalam derita dan kemalut, Tuhan yang setia penolongmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selamanya. Amin. Shalom. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 13 November 2022. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry Sanjaya yang telah memimpin ibadah pada hari ini, juga kepada Ibu Funi de Vogel atas pujiannya, dan juga kepada Saudara Mardi atas iringan musiknya pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu 20 November 2022 akan diadakan di gedung Gereja de Driestromen di Rijksbos di tempat ini, dan ibadah akan dipimpin oleh Ibu Lia Watangterah. Ibadah akan dimulai pada jam 9.30 pagi. Ibadah perayaan Natal Perki Amsterdam Zuidoost direncanakan akan diadakan pada hari Minggu 25 Desember 2022 di gedung gereja De Nieuwe Stad yang akan dimulai pada jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam. Sebagai
Persiapan untuk perayaan Natal ini juga akan diadakan aksi kotak Natal yang ada di pintu keluar. Ibadah akhir tahun Perki Amsterdam Zuidoost juga akan dijadwalkan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022. Waktu masih akan menyusul. Ibadah pentabisan dan peresmian Gereja Perki Nederland atau GPN akan diselenggarakan pada hari berdirinya Perki, yaitu pada hari Senin 26 Desember 2022. Ibadah akan dimulai pada jam 3 sore yang bertempat di gedung gereja Koningkerk, Brownings Ingenshuislaan nomor 4, Voorburg. Kolekte persembahan yang telah didoakan dapat Anda berikan melalui rekening Perki Amsterdam Zuidoost, dan bagi jemaat yang lain, Perki lainnya dapat memberikan ke rekening Perki setempat. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.